Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab Bulughul Maram, tulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kita akan masuk ke puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang. Hadis pertama dalam bab kita ini, hadis 551 dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah, qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah, wa su'ila an saumi yaumi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 819. Terjemahannya bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka beliau bersabda, ia menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Beliau juga pernah ditanya tentang puasa hari Ashura. Maka beliau bersabda, ia menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Dan beliau juga pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Maka beliau bersabda, itu merupakan hari saat aku dilahirkan dan hari saat aku diutus atau saat Al-Quran diturunkan kepadaku. Hadis yang mulia ini menggabungkan 3 puasa sunnah sekaligus. Yang pertama adalah puasa Arafah. Dan Arafah nama tempat di Mekah di mana jemaah haji wajib berkumpul. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah hadir di Arafah. Dan puncak ibadah haji di situ. Maka bagi yang sedang tidak haji, dianjurkan untuk puasa. Dan ini keutamanya besar sekali. Kenapa orang yang haji tidak puasa? Karena Nabi SAW contohkan itu. Waktu beliau sedang haji, beliau tidak berpuasa di hari Arafah. Dan semua jemaah haji tidak ada yang disuruh puasa oleh Nabi SAW. Dan beliau menganjurkan penduduk Mekah, penduduk Madinah yang sedang tidak haji untuk puasa. Agar tidak kehilangan keutamaan hari Arafah. Lalu beliau mengatakan puasa sehari di hari Arafah itu, bagi yang sedang tidak hadir di haji akan membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan jumhur ulama sepakat mengatakan 700 hari sekian pengampunan dosa ini, 365 hari setahun yang lalu, 365 hari ke depan, kurang lebih 730 hari pembersihan dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Dan ini tentu kemudahan yang Allah mudahkan kepada kita dengan puasa. Menahan haus dan lapar 12 jam. Dan itu hanya setahun sekali akan membersihkan dosa kita 2 tahun. Begitu pula dengan puasa Ashura. Dan Ashura diambil dari kata-kata Asyarah yang berarti 10. Tepatnya yang dimaksud adalah 10 Muharram. Dan ini keutamaannya bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi Arafah lebih utama karena setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hanya saja kalau puasa Ashura, karena orang-orang Yahudi pun melakukannya, waktu ditanya oleh Nabi SAW kenapa mereka lakukan, mereka mengatakan hari ini, hari Ashura, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun.
Maka kami pun berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap musuh daripada kalian. Lalu beliau pun memerintahkan puasa. Dan agar tidak sama dengan Yahudi, maka kita disunnahkan menggabungkan Ashura dengan Tasu'a. Dan Tasu'a diambil dari kata-kata Tis'a yang berarti hari ke-9. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi, lain bakitu ila qabil la asuman natasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan puasa 10 itu dengan puasa 9. Kemudian khusus untuk puasa Senin, beliau bersabda, itu merupakan hari saat aku dilahirkan. Maksudnya beliau ingin memperkenalkan diri kalau beliau lahir di hari Senin. Atau menyampaikan kepada kita. Dan hari saat aku diutus, itu juga hari Senin. Dan saat Al-Quran diturunkan kepadaku. Jadi keutamaan hari Senin banyak sekali. Itu tentang puasa hari Senin. Jadi ada hadis lain juga menjelaskan tentang puasa Senin Kamis. Maka beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya seluruh amal soleh dilaporkan kepada Allah pada saat hari Senin dan Kamis. Dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Selanjutnya, hadis 552. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 822. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun. Tentu ini ada rincian para ulama. Yang dimaksud dengan puasa 6 hari bulan Syawal adalah puasa yang dilakukan oleh seorang muslim dari mulai tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal. Dia boleh berpuasa 6 hari berturut-turut atau menyicilnya. Dan tidak boleh dia berpuasa di tanggal 1 Syawal. Karena itu adalah hari raya Idul Fitri. Dan Nabi SAW melarang dengan sangat tegas untuk berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan puasa Syawal ini akan didapatkan pahalanya sama dengan puasa setahun. Puasa sebulan Ramadan diikuti 6 hari Syawal, maka sama dengan puasa 365 hari. Ya. Jadi kalau kita hitung sebenarnya sebulan anggaplah 30 hari Ramadan, tambah 7 hari Syawal atau 6 hari Syawal, berarti cuma 36 hari. Dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Seperti 365 hari. 36 hari dibalas dengan 365 hari puasa. Dan makna setahun adalah betul-betul setahun pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, kalau seseorang masih punya hutang Ramadan, walaupun dia sudah puasa 6 hari Syawal, maka pahalanya belum dicatatkan untuknya sampai dia melengkapkan utang Ramadannya. Jadi kalau misal ada orang punya utang 2 hari Ramadan, kemudian dia pikir Syawal takut habis, dia puasa Syawal dulu 6 hari. Yang 2 hari Ramadan ditunda, misal sampai bulan Sya'ban tahun depan. Sudah mendekati Ramadan lagi. Maka selama dia belum bayar 2 hari itu, pahala setahun belum dicatat. Karena syaratnya harus puasa Ramadan sebulan penuh, diikuti 6 hari Syawal, baru dapat pahala setahun. Hadis 553 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhihi 'anil nari sab'ina kharifa."
Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya milik Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan ini di nomor 32 dan Imam Muslim di 808. Terjemahannya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah, kecuali dengan hari tersebut Allah akan menjauhkan api neraka dari wajahnya sejauh perjalanan 70 tahun. Kata para ulama hadis, di sini puasa sehari bisa wajib, bisa sunnah. Apapun yang kita kerjakan dari puasa-puasa ini, maka masuk di dalamnya keutamaan ini. Sehari puasa, selamat dari neraka 70 tahun. Ini keutamaan yang luar biasa. Apalagi puasa memang ibadah yang tidak ada menyamai pahalanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, Allah berfirman, Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam au illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Al-hasanatu bi asyri adhafiha ila sab'ami'a di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Selanjutnya ada lanjutan hadis tapi saksi bahasan di sini. Kata Allah SWT, seluruh anak-anak amal ibadahnya anak Adam. Seluruh amal ibadahnya anak Adam. Sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Setiap orang amal soleh akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena dia milikku, aku akan balas langsung. Dan ini keutamaan yang lain tentunya, artinya keutamaannya pahalanya besar dan juga dengan satu hari puasa bisa selamat dari api neraka 70 tahun. Hadis 554 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafaz Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 50 dan Imam Muslim nomor 810. Terjemahannya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah berpuasa sampai kami berkata beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau berbuka sampai kami berkata beliau tidak pernah berpuasa. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau di suatu bulan lebih banyak puasanya daripada yang dilakukan di bulan Sya'ban. Pelajaran dari hadis ini teman-teman sekalian, maksud dari perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah SAW puasa sampai kami mengira beliau tidak akan buka puasa, artinya kalau Nabi SAW puasa maka tidak pernah beliau batalkan, tidak pernah membatalkannya. Dan maksud daripada beliau juga berbuka puasa sampai kami mengira beliau tidak akan puasa. Maksudnya kata sebagian ulama hadis adalah pada saat safar. Pada saat safar belum membatalkan puasanya. Dan ini sudah kita jelaskan juga di beberapa hadis yang lalu, pernah Nabi SAW safar pada saat pembebasan kota Mekah di bulan Ramadan. Kemudian sampai di selepas asar cuaca panas sekali. Dan para sahabat ada yang berkeluh kesah dengan panasnya udara. Mereka masih puasa. Sampai datang seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, orang-orang pada terganggu dengan panasnya cuaca. Maka Nabi SAW pun mengatakan, datangkan kendi air untukku. Lalu didatangkan di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi meneguknya di depan para sahabat untuk menunjukkan kalau beliau membatalkan puasanya. Maka orang-orang pun pada membatalkan puasanya. Dan pada saat itu ada beberapa sahabat yang tidak mau batalkan lalu ditanya, ya Rasulullah,
bagaimana dengan mereka? Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang melanggar. Makna daripada kalimat ini adalah Nabi SAW dalam safar berbuka puasa. Walaupun Ramadan. Kalau lihat kondisi tidak mampu maka berbuka puasa. Dan ini maksud daripada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau buka puasa sampai-sampai aku atau kami mengira beliau tidak puasa lagi. Karena memang dilanjutkan selama safar beliau tidak puasa. Kemudian kata perkataan Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Artinya walaupun puasa beliau non-stop, maka yang dimaksud adalah pada waktunya. Kayak Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Non-stop, tidak pernah berhenti. Kecuali dalam keadaan beliau safar, baru beliau memberhentikan puasa ini. Maka di sini Nabi SAW tidak pernah, walaupun semangat puasanya besar, puasa sebulan penuh. Karena memang kita dilarang untuk berpuasa setiap hari. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau kau ingin puasa pun hai Abdullah, maka maksimal kerjakanlah puasa sehari dan berbuka puasa sehari. Maka itu maksimal yang dikenal dengan puasa Daud. Makanya Nabi SAW mengatakan puasa yang paling afdal adalah puasanya Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa sehari dan dia buka puasa sehari yang lainnya. Kemudian dikatakan dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW puasa sebanyak kalau puasa di bulan Sya'ban. Khusus potongan ini para ulama hadis merincikan. Yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW menggabungkan antara puasa yang dianjurkan sunnah muakkadah seperti puasa Senin Kamis dan puasa Yaumul Bid. Kemudian di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa mutlak. Puasa mutlak. Puasa mutlak sudah saya jelaskan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Kalau Nabi SAW pernah pulang ke rumah, kemudian beliau menemukan atau menanyakan kepada Aisyah, ada makanan enggak? Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa hari ini. Yang sudah saya jelaskan itu adalah puasa mutlak. Nah ini Nabi SAW menggabungkan antara puasa mutlak dengan puasa yang disunnahkan secara muakkadah. Senin Kamis dan juga Yaumul Bid. Maka dikatakan ini yang paling banyak Nabi kerjakan di bulan Sya'ban. Artinya puasa mutlaknya Nabi itu banyak dikerjakan di bulan Sya'ban. Dan jarang sekali dikerjakan di bulan-bulan lain. Bulan-bulan lainnya beliau berpuasa seperti umumnya Senin Kamis dan juga Ayyamul Bid. Ini makna kalimat ini. Sebagian ulama juga mengatakan banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban karena menemani Aisyah membayar utang Ramadan yang tertinggal. Sebagaimana disebutkan juga dalam sebuah riwayat. Kalau Aisyah radhiyallahu anha pernah membayar utang Ramadannya di bulan Sya'ban. Dan itu ditampingi oleh baginda Nabi SAW untuk memotivasi istrinya. Maka Aisyah berpuasa wajib, sementara Nabi SAW berpuasa mutlak. Hadis selanjutnya 555 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri thalathata ayyam, thalath asyrata, arba'a asyrata, wa khamsa asyrata. Hadis ini diriwayatkan Nasa'i dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. An-Nasai menyebutkan di nomor 222, Tirmidzi 134, Ibnu Hibban di 415. Terjemahannya, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa dalam setiap bulannya 3 hari. Tanggal 13, 14, dan juga 15. Dan ini dikenal dengan tentunya puasa Ayyamul Bid. Dan banyak hadis berhubungan dengan masalah ini.
Di antaranya juga hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, Saumu thalathatu ayyam min kulli syahr, saumad dahri kullah. Berpuasa 3 hari setiap bulannya sama dengan puasa setahun. Kata para ulama merincikan itu. Sebagian ulama berijtihad berkata, kalau yang dimaksud dengan puasa 3 hari setiap bulan pahalanya setahun adalah setiap pahala dalam Islam dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan perbuatan amal soleh akan dibalas 10 kali lipat. Kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, berarti 1 harinya kalau dilipat gandakan 10 kali lipat sama dengan puasa 10 hari. Berarti kalau 3 hari sama dengan puasa sebulan. Berarti kalau dikerjakan setiap bulannya 3 hari selama setahun sama dengan puasa setahun. Ini ijtihad sebagian ulama. Tapi ada juga yang berpendapat bukan begitu. Kuasa Allah. Yang penting dia puasa 3 hari setiap bulan, pahala setahun. Dan Allah maha luas rahmatnya. Tentu setiap muslim harus jaga ini. Dalam hadis Bukhari yang lain, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, aku diwasiatkan kekasihku Rasulullah SAW untuk puasa, untuk mengerjakan 3 hal, tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. 2 rakaat sholat duha, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan, dan juga aku tidak tidur malam hari sebelum aku witir. Maka ini juga wasiat. Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah tinggalkan selama aku hidup. Puasa 3 hari setiap bulannya. Saya subhanallah teman-teman baru mendapatkan artikel kemarin dikirim oleh seorang teman dari Jeddah dalam bahasa Arab. Tapi saya akan coba bacakan berhubungan dengan masalah puasa Ayyamul Bid ini. Dikatakan mukjizat Nabi SAW yang baru terungkap setelah 14 abad. Di mana Nabi SAW memerintahkan kita semua untuk berpuasa di Ayyamul Bid setiap bulannya. Tapi yang unik adalah bukan dari perkataan Nabi SAW. Karena setiap muslim pasti akan melakukannya. Tetapi terjadi penelitian atau dilakukan penelitian oleh beberapa ilmuwan dari Amerika yang beragama non-muslim. Mereka menemukan ternyata bulan itu memiliki pengaruh untuk menarik cairan-cairan tubuh manusia yang tidak bisa ditarik oleh atau tidak bisa keluar bersamaan dengan keringat dan air kencing. Dan yang unik lagi, mereka menemukan ternyata bulan itu bisa menarik cairan dari tubuh manusia tadi pada saat bulan purnama terjadi. Dan itu terjadi di tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Air ini kalau dikeluarkan dari tubuh maka akan memunculkan atau mendatangkan kesehatan. Dan ini subhanallah bagi seorang muslim sudah diajarkan dari 1400 tahun yang lalu. Orang kalau tercabut atau keluar cairan ini dari tubuhnya akan menyehatkan kemaluannya, menghilangkan semua rasa sakit di tubuhnya, bahkan bisa mengangkat beberapa karakter buruk dan juga bisa menghilangkan rasa sedih yang sedang dialami. Kalau seseorang sedang berpuasa di 3 hari itu, terutama ya, di siang harinya mereka tidak makan dan minum, maka pengaruh itu akan sangat besar. Ini penelitian, ya. Dan penulis tentu di sini mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dimudahkan untuk itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus ikutkan sebagai seorang muslim keyakinan bahwa semua yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah juga termasuk melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain memang memberikan pahala yang besar di sisi Allah
dan juga menyebabkan kita masuk ke dalam surga insya Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di sana, maka juga akan berpengaruh sekali pada kehidupan kesehatan kita. Ini jangan diluputkan, termasuk masalah puasa itu. Hadis selanjutnya 556. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni." Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya milik Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 39, Imam Muslim di nomor 711. Yang artinya tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sedangkan suaminya berada di sisinya kecuali dengan izin si suami. Abu Daud menambahkan dalam lafaz beliau di nomor 330 hadisnya, ghaira Ramadan, selain bulan Ramadan. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran bagaimana kedudukan suami di mata setiap istri dan setiap akhwat kita yang ada di masjid ini dan juga yang mengikuti acara kita, dan mudah-mudahan sampai kepada setiap muslimah. Bagaimana antunna, kalau laki-laki kita bilang antum, perempuan antunna. Bagaimana antunna menjadikan suami sebagai kunci ke surga. Jangan disia-siakan. Dan setiap bentuk pembangkangan terhadap suami, kata para ulama, adalah godaan syaitan yang bisa membawa wanita tersebut kepada kesusahan hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia bisa terjadi perceraian, terbengkalailah nafkah, terbengkalailah status sebagai istri. Di akhirat tertutuplah pintu-pintu surga. Karena dengan ridhonya suami pada saat seorang istri meninggal, dia akan masuk surga dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Oleh karena itu syaitan sangat mengganggu. Was-was. Dia akan kehilangan banyak sekali keutamaannya. Maka setiap was-was syaitan untuk durhaka dengan suami harus membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan jelas sekali sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, iblis memiliki singgasana di lautan dan dia selalu menunggu laporan-laporan yang datang. Maka akan ada di antara anak cucunya yang melaporkan, saya baru melakukan ini dan itu. Perkelahian, riba, zina. Oleh iblis dianggap biasa saja. Sampai ada salah seorang di antaranya mengatakan, saya tidak meninggalkan satu strategi pun. Satu tipu daya pun. Satu tipu daya pun. Kecuali saya sudah lakukan sehingga terjadilah perpisahan suami istri. Maka kata iblis mengatakan engkau yang terbaik. Dalam riwayat lain, iblis pun memberhentikannya dari tugas. Maka memang perceraian rumah tangga itu adalah hal yang sangat digembirahi oleh iblis. Maka setiap orang di antara kita yang sudah berumah tangga harus hati-hati. Mungkin di awal-awal pernikahan tidak ada pertengkaran. Tapi dengan berjalannya waktu, syaitan akan tunggangi. Karena cemburuan yang berlebihan, karena tidak mau menjalankan kewajiban. Dan di sini, khusus dalam hadis yang sedang kita bahas, hukum tentang tidak bolehnya wanita puasa sunnah. Sementara suaminya ada, menunjukkan kedudukan suami tadi. Jadi mentaati suami adalah kewajiban, sementara puasa sunnah adalah sunnah hukumnya. Dan sudah pernah kita jelaskan, kalau bertemu antara haknya Allah wajib dengan haknya makhluk wajib, kita dahulukan haknya Allah. Salat wajib misalnya, sementara suami panggil, orang tua panggil, wajib dahulukan salat, jangan dibatalkan. Tapi kalau bertemu haknya Allah sunnah dengan haknya makhluk yang wajib, salat sunnah dengan panggilan suami atau panggilan orang tua, wajib dibatalkan salat sunnahnya. Oleh karena itu di sini dikatakan tidak boleh dan tidak dihalalkan. Tidak halal artinya apa? Haram. Berdosa.
Tidak halal bagi wanita atau seorang perempuan berpuasa sunnah. Kita tahu sunnah dari tambahan riwayat Abu Daud tadi. Gairah Ramadan, selain Ramadan. Sedangkan suaminya berada di sisinya kecuali dengan izinnya. Maksudnya adalah suaminya lagi di rumah. Ya, mungkin lagi cuti kalau lagi kantor. Maka dia izin, dia biasa puasa Senin Kamis, bahasakan saya biasa puasa Senin Kamis. Besok kamu lagi cuti, apa saya boleh puasa? Kalau dia bilang puasa ya sudah. Kalau dia bilang enggak, maka taati. Walaupun hanya diajak makan, diajak biologis, ini semua adalah kewajiban dan pahalanya lebih besar daripada pahala sunnah atau ibadah sunnah. Hadis 557 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahar. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 55 dan Imam Muslim nomor 800. Bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau kurban. Nah, ini tadi sebabnya kenapa saya menyebutkan kalau tidak boleh puasa di 1 Syawal. Karena 1 Syawal adalah hari Idul Fitri. Dan tidak boleh juga puasa di 10 Zulhijjah karena itu adalah hari Idul Adha. Tentu hari ini dilarang puasa kata para ulama, hikmahnya pernah ada beberapa orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Atau tepatnya Abu Bakar waktu itu dalam riwayat Bukhari. Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi datang ke rumah Aisyah. Kemudian ditemukan ada 2 orang jariyah wanita yang sedang menyenandungkan lantunan syair. Maka Abu Bakar mengatakan, ini mazamiru syaitan. Ini adalah anak-anak panah syaitan. Maka kata Nabi SAW, biarkanlah Abu Bakar. Karena ini adalah hari raya kita. Kebetulan pada saat itu Idul Fitri. Gitu kan. Agar Yahudi mengetahui kalau kita juga memiliki hari gembira, hari raya. Maka ini adalah bagian daripada kenapa dilarang puasa. Karena kita disuruh untuk bergembira, makan, jalan sama keluarga, bermain, piknik, hal-hal yang mubah, tidak ada pelanggaran agama dibolehkan. Hadis 558 dari Nusaysyah Al-Khuzali radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Ayyamut tashriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 800. Hari-hari tasyrik. Tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Zulhijjah. Atau tepatnya 3 hari berturut-turut setelah Idul Adha. Adalah hari-hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh seseorang muslim puasa sunnah di hari tasyrik. Karena memang ini juga dianjurkan untuk makan dan minum. Tepatnya menikmati hasil kurban. Baik orang yang berkurban atau orang yang menerima daging kurban tersebut. Hadis 559 dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, lam yurakhas fi ayyami tasyriki ay yusamna illa liman lam yajidil hadya. Hadis ini riwayat Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 56. Tidak diperbolehkan pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi jemaah haji yang tidak mendapatkan hadyu atau hewan sembelihan. Kan kalau kita lagi haji, terutama haji tamattu ya, haji menggabungkan antara umroh sama haji, maka ada hukum syar'i di situ untuk sembelih. Dan kalau orang tidak mampu beli hewan, maka dia dianjurkan puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari kalau pulang, 10 hari kata gantinya.
Nah khusus untuk orang ini karena dianjurkan puasa sebagai pengganti hewan kurbannya 3 hari di Mekah, maka boleh dia puasa di hari tasyrik. Tapi selain daripada ini tidak dibolehkan. Sebagian ulama mengangkat atau mengambil sebuah hukum dari hadis 558 dan 559, kalau puasa hari tasyrik hukumnya haram sebagaimana diharamkannya puasa di hari Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian hadis 560, itu saya bilang tadi sebagian ya, tidak semua. 560 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La takhtassu lailatal jum'ati biqiyam min bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum." Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 801. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam daripada malam-malam lainnya. Artinya sholat tahajud setiap malam. Atau kapan kita Allah mudahkan bangun. Jangan khususkan saya hanya sholat tahajud di malam Jumat saja misalnya. Dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa daripada hari-hari lainnya. Kecuali puasa tersebut bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian. Sudah sebutkan tadi hadis riwayat Imam Muslim. Misal contoh, kalau seseorang di antara kita mau bayar utang Ramadannya dan dia baru mau memulainya, maka dia tidak boleh dia memulai bayar utangnya hari Jumat. Dilarang memulai puasa hari Jumat. Tapi kalau pas misalnya hari Jumat itu bertepatan dengan puasa yang dianjurkan kayak Ayyamul Bid misalnya. Ayyamul Bid tepat misalnya kena Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau nggak salah bulan ini seperti itu. Bulan ini, ya, bulan Safar ya. Itu jatuhnya kemarin Jumat, Sabtu, Ahad. Kenanya. Maka bertepatan dengan ada perintah. Maka tentu karena itu ada perintah, boleh kita puasa. Kalau bertepatan dengan adanya perintah. Jadi makna daripada hadis yang tadi baru kita sampaikan. Dalam hadis yang lain, mesti berbicara masalah puasa hari Jumat. Nomor 561 juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu." Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 54 dan Imam Muslim 801. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Jumat kalau berdiri sendiri dilarang. Berarti kalau mau bayar utang. Tapi kalau dia bertepatan kita mau bayar, bertepatan dengan yang dianjurkan puasa yang lebih Jumat, Sabtu, Ahad gak ada masalah. Atau kita puasa sehari sebelumnya, misal Kamis sama Jumat. Kita punya utang Ramadan 2 hari misalnya. Kita puasa Kamis sama Jumat boleh. Atau Jumat kita mau, kemudian diikutkan dengan Sabtunya. Jangan disendirikan hari tersebut. Sebagian ulama mengatakan juga karena Jumat adalah hari raya sebenarnya. Kenapa difokus hari Jumat? Karena hari Jumat hari raya. Mirip dengan Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan sebagian besar ulama sepakat mengatakan hari Jumat lebih afdal daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Lebih afdal daripada kedua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis 562 dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika telah sampai di pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 dan dinyatakan mungkar oleh Imam Ahmad.
Hadis ini disebutkan Imam Ahmad nomor 442, Abu Dawud 300, An-Nasai 172, Tirmidzi 115, Ibnu Majah 528. Hadis ini dinyatakan mungkar oleh Imam Ahmad, namun sanadnya setelah ditelusuri ditemukan hadis ini sahih. Hadis ini memberikan gambaran, kata para ulama, adalah bagi orang yang terbiasa atau orang yang baru mau menerapkan puasa sunnah, maka dia dianjurkan kalaupun dia mulai bulan Sya'ban, setelah tiba pertengahan Sya'ban dia berhentikan. Tapi kalau orang itu terbiasa puasa Senin Kamis non-stop sepanjang tahun dan dia tidak mau kehilangan keutamaan itu, maka boleh dia lanjutkan. Sebagaimana sudah kita jelaskan di bab sebelumnya tentang masalah itu. Kalau boleh seseorang yang memang kita nggak boleh puasa Ramadan kalau hari syak. 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Tapi kalau sebelumnya dibolehkan. Seminggu sebelumnya, 5 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya kita masih dibolehkan asal jangan masuk di 2 hari sebelum Ramadan. Dan ini juga dikhususkan bagi orang yang betul-betul dia takut utang Ramadannya belum dibayar atau dia terbiasa dengan puasa itu. Misal besok hari Jumat dan hari Sabtu ada kemungkinan masuk Ramadan. Maka hari Kamis kita biasa puasa Senin Kamis, kita mau puasa, itu masih dibolehkan. Dan saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya masalah itu. Dan kalau orang ingin juga sepanjang tahun dia puasa Senin Kamis Ayyamul Bid, pas tiba pertengahan Sya'ban dia berhentikan dengan berharap mendapatkan pahala dari hadis ini juga baik. Ya. Hadis 563. Dari Asy-Syammah binti Bushr radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida 'alaikum, fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inab aw 'uda syajarah falyamdugha." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5, Ahmad nomor 368, Abu Dawud 320, An-Nasai 144, Tirmidzi 120, Ibnu Majah 550. Yang berbunyi, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang telah diwajibkan atas kalian, maksudnya Ramadan misalnya. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan kecuali hanya kulit anggur atau ranting pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya atau dia batalkan puasa sunnahnya. Kecuali tadi ya, kita hubungkan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau kita berpuasa teman-teman sekalian diikuti dengan sehari sebelumnya, Jumat sama Sabtu boleh. Tapi kalau Sabtu berdiri sendiri nggak boleh. Apa sebabnya? Karena hari Sabtu adalah hari raya hanya orang-orang Yahudi. Ya, itu perayaan mereka dan kita harus menghindari semua jenis perayaan mereka. Apapun yang berhubungan masalah dukungan terhadap orang kafir gak boleh. Ya, termasuk merayakan ini. Walaupun kita tidak niatkan merayakan itu. Tapi seperti kita memuliakan hari Sabtu. Kalau orang pilih, saya mau setiap hari Sabtu bayar utang Ramadan saya misalnya. Maka dia seperti memilih hari Sabtu. Maka ini wajib dia batalkan. Karena Nabi SAW menekankan sekali masalah itu. Di sini hadis ini Al-Hakim mensahihkannya dan para perawinya thiqat. Hanya saja hadis ini memiliki muttarib atau kegoncangan dan ini tentu disebutkan dalam Tamamul Minnah oleh Syekh Albani. Dimaksud dengan kegoncangan adalah diisyaratkan termasuk jenis goncangan yang tidak mempengaruhi kesahihan hadis ini. Karena sebagian jalan periwayatannya selamat dari kegoncangan tersebut. Dan saya telah menjelaskan itu dalam kitab Al-Irwa. Dan Imam Malik mengingkari hadis ini. Yang dimaksud dengan Imam Malik mengingkarinya adalah Imam Nawawi berkata, pernyataan beliau ini tidak dapat diterima karena hadis ini telah disahihkan oleh para imam. Termasuk ya, dijelaskan oleh Syekh kami. Artinya Imam Malik mengingkari hadis ini
Tetapi Imam Nawawi sendiri dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan harusnya bisa diterima, tidak boleh diingkari. Walaupun Imam Malik tidak menemukan sanadnya, tapi yang lain telah meriwayatkannya. Sedangkan Abu Dawud mengatakan hadis ini mansuh, telah dihapus hukumnya. Dan ini disebutkan dalam sunan beliau di nomor 320. Tetapi kesimpulan terakhir dari hadis ini adalah hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih tentang larangan untuk berpuasa hari Sabtu saja sendiri kecuali bertepatan dengan perintah. Misal Ayyamul Bid pas kena Sabtu, Ahad, Senin. Maka kita memulai dengan Sabtu. Itu dibolehkan karena diikuti juga dengan hari sesudahnya. Kemudian hadis 564 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW aktsara ma kana yasumu min al-ayyami yaumus sabt wa yaumul ahad wa kana yaqul innahuma yawma idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Bahwa hadis ini diriwayatkan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lafaz ini milik Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinilai lemah oleh para ulama hadis dan An-Nasai menyebutkannya dalam nomor 146 dan Ibnu Khuzaimah 318. Bahwasanya Ummu Salamah berkata bahwa hari di mana Rasulullah SAW paling banyak melakukan puasa adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Dan beliau bersabda sesungguhnya keduanya adalah hari rayanya orang musyrik dan aku menyelisihi mereka. Tapi karena kedudukan hadis ini lemah, dan hadis yang tadi justru hadis sahih tentang larangan berpuasa di hari Sabtu, maka tentu hadis sahih didahulukan daripada hadis yang lemah. Karena hadis lemah hanya dipakai kalau dia tidak bertolak belakang dengan hadis sahih ataupun tidak lemah sekali dari sisi jalur penilaian sanadnya. Hadis yang dua hadis terakhir dalam bab kita ini adalah hadis 565 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Bahwasanya Rasulullah SAW atau Nabi SAW melarang berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah atau orang yang sedang haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima selain Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan Al-Uqaili menilainya hadis yang mungkar. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 304, Abu Dawud 326, An-Nasai 252, Ibnu Majah 551, Ibnu Khuzaimah 292, dan Al-Hakim 434. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ini umumnya dipegangi oleh ulama tentang masalah kesahihannya. Dan memang mereka mengambil hukum dalam masalah fikih di musim haji dari hadis ini kalau tidak boleh orang yang sedang haji untuk berpuasa. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal. Hadis terakhir 566 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shama man shama al-abad. Dalam riwayat lain adalah la shama wala aftar. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari nomor 52 dan riwayat Muslim 815. Tidak dianggap berpuasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Dan riwayat Imam Muslim tidak berpuasa dan tidak pula berbuka puasa. Ini riwayat Bukhari nomor 52, Muslim 815 dan juga Muslim nomor 819. Artinya kalau ada orang berusaha untuk berpuasa non-stop, tiap hari puasa terus, maka dianggap semua puasanya batal. Dan Nabi SAW sudah melarang puasa ini, sebagaimana kita paparkan tadi. Maksimal kita puasanya adalah puasa Daud. Sehari puasa dan sehari berbuka puasa. Allahu a'lam. Baik, begitu saja teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.